Nah, kita sudah membahas 3 poin penting ketika hendak melakukan pemasaran di sosial media. Yang pertama, jangan pernah hanya promosi. Jangan tanpa kita mengenal medan, kita menawarkan banyak hal. Karena, ya, kita mungkin akan ditinggal oleh calon customer kita. Halo, selamat datang di channel YouTube Pediscare. Perkenalkan, saya Ronald. Saya adalah tim divisi marketing dari Pediscare, khususnya tim kreatif dari Pediscare. Mungkin teman-teman sendiri belum pernah melihat saya di sini. Ya memang biasanya kan yang di sini ada Mas Oye atau Mas Bagus ya kan. Kali ini ada saya, tim marketing yang akan membawakan konten pada hari ini atau pada video ini. Jadi siapa sih sebetulnya tim kreatif Pediscare ini? Nah, jadi mungkin tim kreatif Pediscare ini adalah orang-orang yang ada di balik layar yang megang kamera ini atau yang mengarahkan video ini, atau mungkin orang yang ada di balik konten-konten di sosial media Pediscare. Itu adalah tim kreatif marketing dari Pediscare. Dan salah satunya adalah saya. Jadi pada video ini saya akan membawakan materi tentang bagaimana sih cara mengoptimalisasi sosial media untuk meningkatkan omset bisnis. Kalau buat yang penasaran, ikuti videonya. Dan sekarang kita mulai videonya. Oke. Sosial media. Kalau kita bicara tentang sosial media, mungkin banyak di antara teman-teman yang menghabiskan waktunya untuk bermain di sosial media atau menghabiskan waktunya untuk scroll terus, nontonin video TikTok, bolak-balik FYP, nontonin YouTube seperti yang kalian lakukan sekarang. Tapi tahu nggak sih, ternyata sosial media itu nggak hanya untuk melepas stres loh. Jika kita perhatikan, bisa loh ternyata sosial media dipakai untuk meningkatkan pundi-pundi, atau untuk teman-teman yang buka usaha, bisa loh digunakan untuk meningkatkan omset pendapatan kalian. Penasaran kan? Mari kita ambil contoh nyata seperti yang lagi ramai sekarang, MS Glow atau Scarlett Whitening. Katakanlah 1 tahun yang lalu, siapa yang tahu merek MS Glow? Siapa yang tahu merek Scarlett Whitening? Mungkin sedikit kali ya yang tahu ya dua merek tersebut. Tapi kita lihat sekarang di mana-mana iklannya ada. Kita buka akun Instagram artis A, videonya tentang brand itu. Kita buka Instagram artis B, kita lihat ada video tentang brand itu. Yang pada akhirnya membuat kita semakin tahu dan kita semakin sadar. Ternyata ada loh brand seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari kasus tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata sosial media bisa digunakan untuk melakukan pemasaran. Memang kalau misalnya kita bicara tentang dana, ya kalau untuk menyewa artis, ya kita harus mengerogoh kocek cukup dalam. Tapi percaya nggak teman-teman, kita bisa loh membuat hal seperti itu tanpa harus melakukan endorse atau promosi di artis-artis tersebut. Nah, makanya ada video kali ini. Kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya kita brand kita, produk kita, atau bisnis kita dikenal lebih banyak orang dari sosial media. Nah, penasaran kan? Jangan dilewatin videonya, makanya ditonton sampai habis. Izinkan saya untuk memulai materi ini atau pembahasan ini dengan sebuah dongeng, sebuah cerita yang menurut saya menarik dan sampai sekarang masih saya percaya bahwa ini adalah cara yang tepat ketika melakukan promosi di sosial media. Di satu waktu, katakanlah di masa dimana pandemi sudah nggak ada, sudah tidak ada virus, kita bisa berkumpul, kita bisa nongkrong di mana saja, karena sudah tidak ada virus yang menghalangi pertemuan kita dengan teman kita. Lalu ada sales rumah sakit A. Dia datang ke satu kafe, lalu di kafe itu dia melihat ada 2-3 orang berkumpul. Mungkin mereka teman gitu, mereka saling berkumpul. Lalu sales rumah sakit A ini mendatangi
sekumpulan orang itu. Lalu sales rumah sakit A itu datang dan terus menceritakan apa saja yang rumah sakit A punya. Padahal si pengunjung itu yang sedang berkumpul tidak peduli, tidak mendengarkan, tidak memperhatikan sales A. Tapi sales A tetap saja menceritakan apa saja kelebihan rumah sakit itu, apa saja yang mereka punya, apa saja yang bisa mereka dapat kalau menggunakan jasa rumah sakit A. Nah, jika seperti itu, bayangkan apakah semua fasilitas, semua keunggulan yang rumah sakit A punya akan diterima oleh orang yang sedang berkumpul itu? Saya rasa tidak. Mungkin malah orang-orang akan menganggap sales A ini aneh. Orang-orang akan menganggap sales A ini berisik. Berisik dalam tanda kutip karena mengganggu kenyamanan dari orang-orang yang sedang berkumpul. Nah, lalu di satu tempat ada juga sales rumah sakit B. Nah, sales rumah sakit B ini sama, datang ke satu kafe, kayaknya berisik ya, tapi kita lanjutkan aja. Sales B ini datang ke satu kafe juga, sama seperti sales A. Dia mendatangi orang yang berkumpul, 2-3 orang berkumpul, 3-4 mungkin. Lalu sales B ini datang dengan mengikuti alur pembicaraan dari orang ini, orang-orang yang berkumpul, dari 2-3 orang yang berkumpul ini. Sales B hanya mendengarkan, mencermati apa yang mereka bicarakan. Lalu ketika orang-orang ini sudah nyaman, sales B masuk, berusaha untuk menyamakan apa yang menjadi pembahasan tadi dengan kelebihan yang rumah sakit B punya. Katakanlah mereka membicarakan tentang koleganya yang jatuh sakit pasca pandemi, katakanlah, atau koleganya yang punya sakit jantung, atau yang lain-lain yang berhubungan dengan pembicaraan tadi. Maka sales rumah sakit B berusaha untuk memperkenalkan apa yang rumah sakit B punya sesuai dengan isi pembicaraan yang mereka bicarakan tadi. Inilah yang poin penting dari sebuah sosial media. Dari cerita tadi kita melihat bahwa sales A hanya jualan, sedangkan sales B berusaha untuk relevan terhadap calon pembelinya. Sales B tidak berusaha untuk langsung menawarkan, tapi dia lebih ingin dekat dulu dengan calon pembelinya. Nah, penting untuk kita ketika melakukan promosi di sosial media, jangan hanya jualan. Karena sosial media ya selayaknya yang saya bilang tadi, itu hanyalah tempat hiburan untuk orang-orang yang ingin menghabiskan waktunya setelah 1 hari bekerja mungkin. Jadi ketika sudah lelah 1 harian bekerja, Anda tawarkan sebuah promosi atau sebuah produk yang belum tentu orang itu mau untuk menggunakannya, atau belum tentu orang itu butuh untuk sekarang. Apa yang akan orang-orang itu lakukan? Ya orang itu akan pergi. Anda akan kehilangan calon pembeli. Tapi kalau kita lihat sales B, kalau kita menggunakan cara sales B, mungkin memang hari ini mereka belum butuh. Tapi karena kita sudah membekas untuk mereka, kita sudah nyaman untuk mereka, ketika sekarang belum beli atau ketika sekarang belum butuh, bisa jadi suatu saat mereka butuh, Anda yang dicari. Jadi kalau kita melihat cara seperti itu, jelas kita bisa membedakan mana yang baik atau tidak untuk sosial media ketika melakukan promosi. Tentukan siapa pembeli Anda. Jadi ketika kita bermain di sosial media, kita tuh berdasarkan algoritma Instagram atau algoritma sosial media, kita bisa menentukan loh dari mana saja orang-orang ini datang atau apa saja kesukaan mereka. Nah, nanti untuk membahas video tentang algoritma, kita akan membahas di video lainnya jika diperlukan. Atau mungkin kalian penasaran, bisa komen di kolom komentar di bawah. Jadi mulai tentukan siapa calon pembeli Anda.
Karena bisa jadi Anda sudah menawarkan tapi ternyata memang bukan dia target pasar Anda. Misal si A pekerja kantoran, si B bagian cleaning service. Ketika Anda menawarkan produk mahal, nggak mungkin Anda menawarkan si cleaning service-nya. Bukan merendahkan, tapi memang untuk kapasitas kemampuan pembeliannya aja mungkin belum tentu sanggup, atau mungkin belum tentu cocok dengan produk Anda. Jadi sesuaikan calon pembeli dengan produk Anda. Tidak semua harus Anda tawarkan. Ya, tentukan media yang tepat. Ini penting. Bayangkan ketika Anda melakukan pemasaran tentang produk kulkas ketika Anda berada di kutub utara. Ini adalah hal yang ekstrem, tapi pendekatan yang paling menurut saya paling bisa diterima dan masuk akal adalah ini. Karena penduduk kutub utara tidak butuh kulkas. Mereka tidak butuh kulkas untuk mendinginkan. Jadi Anda memasarkan di tempat yang salah. Nah, kalau kita tarik ke sosial media, bayangkan ketika Anda berusaha memasarkan di salah satu platform sosial media, katakanlah YouTube. Lalu Anda menggunakan model kontennya dalam bentuk foto. Kan ini sudah tidak masuk. Mungkin bisa, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Cuma apa orang akan tertarik dengan promosinya? Apa orang mau menghabiskan waktu untuk melihat foto di YouTube? Karena ketika orang mau melihat foto atau gambar, ya orang lebih baik ke Instagram atau Facebook. Jadi kita harus tahu dulu bentuk konten kita seperti apa dan media sosial yang tepat itu di mana. Maka Anda akan menemukan pasar Anda sendiri. Nah, kita sudah membahas 3 poin penting ketika hendak melakukan pemasaran di sosial media. Yang pertama, jangan pernah hanya promosi. Jangan tanpa kita mengenal medan kita menawarkan banyak hal. Karena ya, kita mungkin akan ditinggal oleh calon customer kita. Kedua, tentukan konten apa yang ingin kita bawakan. Ini akan memudahkan customer kita melirik kita. Ketiga, tentukan platform apa yang ingin Anda gunakan. Karena, balik lagi, Anda menjajah mata mereka. Usahakan Anda menjajahnya dengan rasa nyaman. Jadi, sudah 3 poin yang saya sampaikan untuk teman-teman ketika hendak melakukan pemasaran di sosial media. Semoga video ini bermanfaat. Jika Anda menyukainya, silahkan klik tombol like dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video lainnya, dan bunyikan loncengnya juga agar setiap notifikasinya muncul kepada Anda dan Anda tidak ketinggalan video-video lain dari Pedicare. Jadi, saya Ronald. Semangat dan dedikasi kami untuk Anda.